Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo teman-teman, kembali lagi di akun YouTube Crazy Football Opinion. Gimana teman-teman di tengah pekan ini? Sehat semua ya? Saya hari ini ingin berbagi pendapat tentang yaitu materi VAR. VAR sudah mulai diberlakukan di Indonesia, tempatnya kemarin malam pertandingan Champions Series Bali United melawan Persib Bandung di Bali. Ya, VAR, no VAR no VARTI. Ya, sekarang di liga-liga luar perkembangan VAR ini memang sudah banyak diberlakukan. Di negara tetangga Vietnam, Thailand pun sudah ada VAR. Nah, baru ini di Indonesia, bahkan 2 bulan kemarin kalau nggak salah di turnamen Liga U20 Pro, yaitu tempatnya final di Stadion Manahan Solo antara Persis Solo dan Persita Tangerang, itu sudah memakai VAR saat yang memimpin pertandingan Thorik Al-Qadiri. Dan juga di Piala Dunia waktu itu U17 di Surabaya, Bandung, Jakarta sudah memakai VAR. VAR sendiri adalah teknologi yang membantu kinerja wasit ya teman-teman, bagaimana situ meminimalisir hal krusial atau kontroversi yang terjadi di dalam lapangan, karena banyak pelanggaran yang memang harusnya itu pelanggaran tapi tidak pelanggaran. Dan kebetulan di bawah naungan PSSI Erick Thohir ini, Indonesia sudah membeli teknologi VAR kemarin dari PT Operator Liga Indonesia. Pak Asep mengatakan beliau membeli harga VAR seharga di atas 7M lah, segitu. Jadi sangat mahal sekali ya teman-teman. Ya, harapan saya ini membantu perkembangan sepak bola Indonesia ini pelan-pelan. Jujur saya juga penikmat sepak bola Indonesia dari tahun 2009, yaitu yang waktu itu bernama Indonesia Super League SL, hingga waktu Covid sampai saat ini saya sudah jarang lagi menonton pertandingan di Liga Indonesia. Jadi setiap tahunnya perlu adanya peningkatan ya teman-teman, apalagi timnas kita yang sekarang dipimpin oleh Sintayong sangat mengalami progres yang baik. Jadi adanya VAR ini, saya harap kepemimpinan wasit di Indonesia lagi bisa lebih baik. Juga yang dibutuhkan dari khususnya kalangan supporter, masyarakat lebih sabar melihat pelan-pelan kita belajar menaik, karena di VAR sendiri juga tidak menjamin keadilan. Saat adanya VAR, kita beri contoh di Liga Inggris sudah menerapkan VAR, tapi kadang keputusan-keputusan yang diambil itu memang masih belum tepat dan kurang objektif. Jadi pelan-pelan kita sebagai insan sepak bola membantu, mengkritik dan memberi saran yang terbaik setiap bagaimana nanti evaluasi VAR yang digunakan di Liga Indonesia ini bisa bertahap dan berjalan implementasinya dengan baik. Dan pada waktu itu Exco PSSI Pak Arya juga mengatakan untuk membenahi Liga Indonesia ini sangat butuh waktu yang lama. Beliau bahkan mengatakan butuh 6 tahun untuk memperbaiki Liga Indonesia ini. Iya, karena juga di pertebaran di opini masyarakat
kenapa Pak Erick Thohir memperbaiki timnasnya saja, liganya kok tidak diperbaiki? Ya pelan-pelan ya, karena memang Liga Indonesia ini sangat, ya sudah terlihat lah, teman-teman sudah lihat sendiri, banyak mafia-mafia yang memegang kendali pertandingan dari liga-liga yang dulu sampai sekarang. Mungkin masih itu memang sangat berat memperbaiki liga ini, tapi di era Pak Erick Thohir ini saya optimis, satu persatu, step by step, liga ini akan berkembang pesat. Juga di kubu PSSI sendiri banyak yang sudah dibersihkan pengurus-pengurus lamanya, dan saya harap kembali lagi dengan adanya VAR ini menjadi awal kemajuan sepak bola di Indonesia, bukan hanya secara teknologi, juga infrastruktur di stadion-stadion yang nantinya ini, kalau dari Pak Asep tadi, PT Operator Liga Indonesia, beliau mengatakan VAR ini akan menetap di setidaknya 3 stadion yang mempunyai stadion yang pasti di kotanya, seperti Bali, Surabaya. Kalau seperti Jabodetabek kan banyak klub-klub sepak bola itu akan memakai VAR mobile, yaitu VAR yang dalam mobil Fuso ya teman-teman, seperti sudah dilihat di media, mobilnya warna putih itu dalamnya akan masuk ke dalam stadion dan berisi ruangan VAR. Nantinya ada staf-staf yang bekerja dalam itu, ada CCTV juga nanti. Itu untuk kota-kota yang atau provinsi yang punya klub yang banyak, kecuali seperti kota yang Bali itu kan klubnya cuma satu itu, dan satunya cuma satu itu, VAR-nya akan tetap. Surabaya juga. Saya harap juga teman-teman nanti kalaupun ada keputusan wasit yang mungkin dirasa kurang, tetap boleh kecewa, tapi tetap sabar dan beri saran yang baik untuk perkembangan Liga Sepak Bola Indonesia ini. Mungkin adanya VAR ini mengurangi sedikit kalau di sepak bola itu bukan romantisme, keseruan yang memantik emosi, tapi adanya VAR akan juga nanti keadilan itu, semisal ada pelanggaran itu lebih bersih lagi, lebih tepat lagi dalam wasit memberi keputusannya itu. Karena juga kualitas liga sendiri itu nanti juga menentukan sedikit besarnya wajah timnas, baik buruknya kita ya teman-teman. Jadi step by step lah memperbaiki dari teknologinya, infrastrukturnya, juga mindset dari supporternya sendiri yang saya berharap lebih mengedepankan kesabaran juga akal, agar tidak cepat emosi dalam nanti ada keputusan-keputusan yang tidak mungkin mengecewakan. Dan saya berharap Pak Erick Thohir tetap memperhatikan di bawah, meskipun sudah ada klub-klub liga ini di bawah dari SSB ini juga lebih diperhatikan lagi, karena di situ adalah pondasi mindset yang dibangun sepak bola ini. Karena di Indonesia ini kekurangannya usia dini sepak bolanya masih mungkin banyak, tapi untuk step ke jenjang yang seterusnya ini masih kurang teman-teman. Karena bagaimanapun untuk menjadi pemain sepak bola itu dibutuhkan mindset yang benar-benar matang, karena di Indonesia ini sepak bola belum menjadi industri sendiri. Sementara itu dulu teman-teman, untuk pembahasan VAR-nya mungkin saya masih banyak salahnya, bisa ditambahi di komentar, dan ataupun teman-teman yang punya pendapat yang lebih bagus lagi silakan. Yang kedua ini teman saya sedikit membahas pertandingan dari IPL di malam, yaitu antara Tottenham Hotspur dan Manchester City, yang akhirnya dimenangkan oleh City 2-0, dan benar pada akhirnya perebutan juara
Inggris Premier League bisa ditentukan sampai akhir peluit pertandingan IPL ya pekan ke-38, dan itu siapa yang terpeleset nantinya yang menjadi atau yang menang pada pertandingan tersebut menjadi juara. City melawan West Ham di kandang, dan sama juga Arsenal melawan Everton. Ya, ini seperti mengingatkan saya pada pertandingan perebutan juara waktu itu saat Manchester City dengan Manchester United, yang pada saat itu MU masih dilatih Sir Alex Ferguson. 2012 yang juara itu Manchester City. Pada saat itu MU away melawan Sunderland dan City melawan KPR di kandang. Secara gol MU kalah dan poinnya sama-sama menang, tapi untuk perolehan golnya menang Manchester City, yaitu pada saat itu menit-menit akhir Sergio Aguero menjadi pahlawan City untuk juara. Sama ini mungkin kali ini Arsenal dalam perolehan defisit golnya menang, tapi untuk poinnya kali ini masih 1 poin, terpaut 1 poin dari Manchester City. Oke teman-teman, sementara itu dulu teman-teman ya. Nanti lusa atau akan tayang lagi dengan pembahasan yang berbeda. Jangan sampai lelah teman-teman ya. Subscribe dan like akun saya, akun channel Crazy Football Opinion. Kita berbagi ilmu, berbagi pendapat yang gila. Kita bebas bereksperimen. Cukup itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.